Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Berapa banyak diberkati Tuhan, sore ini katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau merayakan Natal Kopi sore ini. Amin. Bapak Ibu, kami undang saudara bangkit berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Mari lebih lagi untuk Tuhan kita. Semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Amin. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita sebenarnya hati kita lebih lagi. Tepuk tangan sama-sama para bapak. Mari sama-sama katakan. Dia mulia
Para Bapak diberkati Tuhan sore ini. Amin. Kita merayakan Natal bersama dalam kopi, amin. Amin. Mari kita mau lebih lagi untuk Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, oh Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Lagi katakan, ku mau tetap bersyukur, semangat pada Bapak untuk Tuhan, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Katakan, hari ini hari yang terbaik. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Semua hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Semua katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu Tuhan akan ku ikut salibmu, tunjuklah kasih setiamu, ku bertahan, kau Tuhanku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap selamanya kami bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, ini iman kami Tuhan para Bapak. Semua katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lagi, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Haleluya, lebih lagi, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya, katakan, hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan dan saya kita, amin. Silakan duduk para Bapak yang sudah diberkati Tuhan.
Kita mau lebih lagi sore ini di Natalnya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari semua katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari para bapak saja pujikan pujian ini sama-sama. Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih? Haleluya. Yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, semua. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi sama-sama pujikan. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, semua katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersembah Dia sore ini. Kita bersyukur buat kebaikannya, cintanya, kasihnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku mau bersyukur, senantiasa bersyukur Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu, kami membalas cinta-Mu begitu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau baik, Bapa Kau yang mengerti, Bapa Kau yang mengajari dengan syukur, dengan bersyukur senantiasa selalu. Biar Kau terus ajari kami, para bapak, kami para kepala keluarga. Dalam apapun juga kami terus bersyukur. Dan kami mau bersyukur Bapa. Dan biarlah sore hari ini penyertaan-Mu ada buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Hadir-Mu di
anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 jangan karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari kami undang saudara bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, kita mau buka hati kita untuk sabda firman, pesan Natal malam ini. Haleluya. Bukan karena kekuatanku, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Segala-galanya Engkau korbankan, Engkau berikan buat kami. Tapi seringkali kami terlalu sedikit, terlalu perhitungan dengan Engkau. Tapi malam ini lewat Natal ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik, yaitu hati kami. Supaya kami bisa dikerjakan oleh kebenaran firman-Mu. Firman ini hidup dan berkuasa. Firman ini sanggup menjaga kami. Untuk kami terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Sebab itu mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami mengerti. Kami akan mempercayai firman-Mu. Dan kami akan melakukannya. Dan kami percaya Tuhan yang ajaib akan selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk bapak-bapak dan ada ibunya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini mungkin di dunia gereja Betani pria terbanyak se-Indonesia dan dunia ya. Wah, ngumpulno pria ini sulit dan sangat angel, saudara ya. Tapi puji Tuhan, kopi ya, komunitas pria Betani, iya betul. Atau komisi, komunitas. Oh iya komunitas ya. Teman-teman saya juga yang pria-pria pakai kopi juga, cuma i-nya yang diganti ya. Komunitas pria idaman katanya ya. Ya puji Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Setiap Natal saya selalu ingat ya kejadian beberapa tahun yang lalu. Saya khotbah di daerah. Jadi kalau di desa itu khotbah Natal itu gabung. Sekolah minggu, youth, wanita, pria, umum semua jadi satu. Nah waktu pertunjukan sekolah minggu, ya mungkin di sini banyak bapak-bapak pasti ingat. Ya ada lagu lama sekali. Kalau Natal itu selalu ditampilkan. Nah ini ada noni-noni ya, mungkin umur 8. Mungkin dia mau nyanyi pakai lagu sama gerakan. Lagunya lu sederhana seperti ini. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Saya tidak tahu noni ini ngantuk atau memang keliru ya. Bauan ternyanyinya ya. Terus nyanyinya gini. Yesus terang dunia, dia berbahaya. Waduh saya sampai jungkel saudara ya. Saya pulang di mobil saya ketawa terus. Kok iso ya bercahaya jadi berbahaya ya. Terus saya renung-renungkan. Oh betul juga ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan berbahaya saudara ya. Nah makanya hari ini saya ingin lewat firman Tuhan. Ya tema saudara supaya saudara dan saya kuat di dalam kasih karunia. Di dalam Tuhan Yesus ya. Saudara kasih karunia itu saudara perhatikan baik-baik. Sebenarnya kita tidak layak menerima tapi dilayakkan. Saya ulang ya. Jadi kasih karunia itu kita mestinya tidak layak. Tapi dilayakkan. Contoh paling gampang. Keselamatan ini. Oh mestinya kita tidak layak diselamatkan. Tapi kita dapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena dengan Yesus mati di atas kayu salib kita dilayakkan. Nah hari ini ya saya gabungkan dengan tema saudara. Karena di sini pria itu kepala keluarga imam. Kalau kepala keluarganya tidak baik, keluarga ini ada dalam bahaya. Ya hari-hari ini saya melihat terutama di kota besar, rumah tangga banyak digoncang. Ini saya datang sama istri saya boleh tanya, hampir tiap hari saya ngonselingi keluarga. Ada yang datang ke rumah saya, kaplok-kaplokan suami istri. Wah macam-macam saudara ya. Nah saudara-saudara, Allah ini sangat perhatian dengan keluarga. Jadi Tuhan kita ini sangat perhatian. Makanya saya ingin nanti di sini bapak-bapak ya harus bisa bangun monumen.
Ya, membangun sesuatu yang bisa nanti dilihat oleh istri, anak, menantu, cucunya. Oh, saya pernah punya papa. Saya pernah punya engkong, pernah punya kakek. Ya, saya pernah punya mertua. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi saudara, mulai dari kejadian Allah memulai dengan keluarga. Sayang, keluarga yang dibangun oleh Allah gagal. Kenapa gagal? Nah, ini nanti yang saya mau sampaikan. Berhubungan dengan Natal. Ya, Adam dan Hawa gagal. Masuk perjanjian baru dimulai dengan keluarga. Yusuf dan Maria. Ini keluarga yang berhasil. Yesus memulai pelayanan bukan mengadakan mujizat yang spektakuler. Orang mati bangkit. Tidak. Tapi Yesus memulai dari keluarga. Di kota Kana, Yesus mengadakan mujizat di perjamuan kawin. Nanti surat Wahyu diakhiri lagi dengan keluarga, yaitu pernikahan. Mempelai pria Yesus bersama kita gerejanya. Jadi keluarga ini sangat penting. Almarhum papa saya sebelum meninggal, saya belum menikah. Tapi papa saya pesan seperti ini. Nanti nek kamu sukses, kamu banyak uangnya. Kamu nanti ya Ming, panggilan saya Miming. Nek terkenal. Tapi nek keluargamu tidak baik, kamu tidak bisa jadi orang yang enak hidupnya. Apa Pak? Aku belum kawin no. Ya saya bilang gitu. Setelah saya nikah, ya berjalannya waktu saya bilang, betul ya omongannya papa saya. Saudara boleh sukses, kaya, banyak hartanya, terkenal. Kalau keluarganya tidak baik, seperti duri dalam daging. Nah saya ingin hari ini, pria-pria di sini membangun satu monumen. Ya, yang nantinya menjadi kebanggaan untuk keluarga. Mari kita lihat ya apa ya yang membuat saudara dan saya nanti bangun monumen berhubungan dengan Natal. Dan ini yang membuat nanti kita kuat. Mari kita lihat di keluarga yang berhasil ini. Matius 1 ayat 19. Saudara, nubuatan Alkitab bahwa nanti yang melahirkan Yesus ini keturunan Daud. Dari keturunannya Daud itu sangat banyak. Ya, sepupu-sepupu, dua pupu terus saudara ya. Terus. Nah saudara tahu itu begitu banyak. Kenapa yang dipilih Yusuf? Kenapa kok Yusuf? Kok tidak yang lain? Oh ternyata yang satu ini. Nah hari ini juga nanti saudara dan saya akan menjadi pilihannya Tuhan. Kita nanti dipercaya seperti Yusuf untuk bisa memelihara, untuk bisa melahirkan Yesus. Karena yang satu ini. Ya kita baca Matius 1 ayat 19. Ya saya aja ya yang baca ya. Saudara lihat ini. Karena Yusuf suami dari Maria. Seorang yang apa? Tulus hati. Nah ini saudara. Ya saya cuma baca ini aja. Yusuf seorang yang apa ini? Tulus hati. Ya 10 hari lalu saya baru pulang dari Israel. Ini yang ke-51 kali saya ke Israel. Saya tadi dengar Pak Lukas mau berangkat, nah saudara bisa ikut lagi ya. Nah itu tanggalnya bersamaan lagi saya berangkat ke sana. Ya saudara-saudara nanti saudara pasti dibawa ke tempatnya Yusuf ini ya, di Nazaret. Di depan rumahnya Maria, ya mungkin 30 meter di belakang itu rumahnya Yusuf. Ya jadi Yusuf ini penggo, ngepek tonggo ya. Nah saudara, kenapa Yusuf dipilih? Dipercaya sesuatu yang luar biasa. Saya bayangkan ya, mungkin saudara juga bisa bayangkan. Wah, umpama Yesus dititipno di omahku yo. Tuh, kan seperti itu. Ini luar biasa ya. Hari ini juga nanti saudara dan saya bisa dipercaya oleh Allah kita. Bisa kita ya hari ini mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Ini, tulus hati. Saudara, tulus hati ini termasuk salah satu kasih karunia. Enggak gampang nanti. Apa sih Pak tulus hati? Kamus Umum Bahasa Indonesia cuma menulis apa adanya, terus titik koma, jujur. Nah ini yang ingin saya sampaikan.
Ya, karena saya sampai hari ini sudah 43 tahun jadi guru sekolah minggu. Jadi saya tidak bisa bikin PowerPoint. Saya bisanya nulis gini ya. Coba saudara baca ini. JUJUR. Ayo. 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Ya, siapa di sini yang jujur angkat tangan. Kau dok sing wadi ya. Ada jemaat tanya, Pak Samuel berarti jujur. Saya berjuang juga. Ya kadang, ya saudara ya. Ya aduh Tuhan ampuni ya. Tapi terus saya berusaha untuk kembali. Kenapa? Karena nanti kalau orang sekali tidak jujur, ada berapa kali? 2 kali. Karena bohong ini beranak dan bercucu. Ini saya kasih contoh ya. Saya dulu khotbah masih tidak jujur. Terutama kalau ditanya, Pak sampai mana? Ini sudah mau mulai kebaktiannya loh. Nah ini saya ini tidak jujur. Saya pernah bawa istri saya, kalau saudara pernah ke Surabaya ya. Saya dari Malang masuk Tolwaru. Jadi habis bayar di Tolwaru. Karena saya harus masuk jalan HR Muhammad. Nanti kalau saudara tahu ada patung kuda. Ya, kalau belok kiri itu ada mall besar, PTC Supermall. Kalau lurus itu ada Papaya. Ya, ini supermarket. Depannya itu ada perumahan. Ruko-ruko belakangnya perumahan. Nah, dari patung kuda mungkin kalau macet ya paling lama lah 5 menit. Tapi orang tahu patung kuda. Saya ini masih bayar tol. Habis bayar, lewat, ditelepon. Dit. Saya terima. Halo, Pak Sam sampai mana? Saya sampai patung kuda, Cik. Padahal sampai masih di Tolwaru. Oh wis deket ya. Ya wis saya keluar. Langsung di pikiran saya. Kan dari Tolwaru sampai patung kuda mungkin masih 15-20 menit. Langsung di pikiran saya. Nanti nek ditanya kok lama Pak? Macet. Jadi belum macet saya wis bohong. Wis mikir. Macet. Makanya dosa ini. Bohong ini beranak cucu. Saya begitu ngomong. Sampai patung kuda. Terus istri saya tanya. Lupa nanti ini tolnya keluar mana? Oh keluar tol satelit. Kata istri saya. Nanti mari keluar tol satelit. Lu masuk tol lagi balik Malang. Loh. Aku mau khotbah kok. Kok suruh balik Malang? Kata istri saya. Pendeta bojokan ojo khotbah. Waduh saudara saya ini kayak diantem ya. Lu ini khotbah iso bojokan. Sedek Tolwaru kok wis ngomong di patung kuda. Dak isa tak ngomong sedek Tolwaru. Yo cik ini orangnya tenang. Dosa tetap dosa. Ayo telepon balik. Waduh. Gak enak isi nang. Wes telepon balik. Nanti lu pasti eling gak kira dosa wis. Ya. Ayo telepon, saya telepon ya. Cik, sorry, saya sedek Tolwaru, bukan dek patung kuda. Wah, pendeta bojokan loh ya toh. Ya, tapi saudara tahu sejak itu sampai hari ini, saudara telepon saya, Pak Samuel sampai mana? Tak jamin, 100% saya ada di seperti yang saya omongkan. Tapi banyak masih hamba Tuhan. Pak sampai mana? Oh wis di depannya rumah. Lu padahal si ado. Wani ngomong di depannya rumah. Lu saya gini, kok iso ya? Bisa aja. Nah saudara cuma sing ndak enak. Ya Taci ini jemaat Betani Citraland. Setiap ketemu saya, halo Pak, sampai patung kuda atau sampai Tolwaru. Jadi mateng kok dieling terus ya. Tidak apa-apa, tapi sejak itu sekarang saudara tanya saya di mana, tak jamin, tak jawab pasti benar. Saudara memang tidak gampang ini untuk jujur. Nah hari ini kita mau belajar. Jujur apa? Supaya nanti saudara dan saya bangun monumen untuk keluarga kita. Ya nanti hari ini firman ini jangan dicoba. Dipraktek. Dicoba beda sama praktek. Ya. Kalau praktek, oh ya ini benar wis tak praktek. Nek nyoba ini apa benar apa enggak ya. Nah itu dicoba. Ya di Malang, orang Malang ini nek ngomong kasar.
Ya, ada jemaat dipanggil jemaat goblok ya. Jemaat bodoh, jemaat goblok ya. Namanya Udin. Ketemu konco di gereja monot. Nat, engkau mulai gereja aku nang omamu. Loh, aku naik motor, gak apa-apa goncengan. Ya wis, berangkat pulang gereja ya. Sampai di rumahnya monot kaget. Udin ya, ternyata monot pelihara burung. Ucap akene not, burung, iya aku jual beli. Loh, tapi ada satu burung aneh saudara. Kaki kirinya diikat benang ditulis kiri, kaki kanannya diikat benang ditulis kanan. Iki manu opo kok kon kei benang. Oh iki manu ajaib. Kaki kiri nek ditarik pasti bunyi puji Tuhan. Nek ditarik kaki kanan pasti ngomong haleluya. Tenan iya. Wis kamu duduk sik, aku tak masuk, tak ngambil minum. Monot masuk ya. Katanya Udin, tak coba loh ini loh saudara. Dianggap percobaan ya. Diparani burungnya. Ditarik kaki kiri nih. Ditarik langsung bunyi ya. Puji Tuhan. Loh iya manu ajaib. Ditarik kaki kanan langsung ngomong ya. Haleluya. Terus katanya Udin tak coba lah ini loh. Iki nih ditarik kabeh kanan kiri bareng pasti ngomong puji Tuhan haleluya. Langsung ditarik. Brut. Langsung burungnya ngomong apa? Jatuh goblok. Katanya ini jemaat goblok saudara ya. Saudara ini bukan untuk dicoba. Nanti firman Tuhan juga tidak bisa dicoba. Harus dipraktek. Ya kita praktek jujur apa? Mari kita lihat. Yang pertama. Ya saya tulis. Kelihatan? Tidak ketok ya. Ayo apa? Jujur apa pertama? Sing banter. Kurang banter. Iya, sekarang kita pegang mulut kita. Jujur perkataan. Nah, ayo ngomong. Jujur perkataan. Nanti kalau saudara dan saya bisa lakukan ini, wes ta, keluarga kita ini pasti dipercaya Tuhan. Nek wis dipercaya Tuhan, pasti dipercaya oleh manusia. Nanti saudara dipercaya suami, dipercaya anak, dipercaya mantu, dipercaya cucu. Harus jujur perkataan. Saudara saya mau katakan Adam dan Hawa itu salah satunya. Dia tidak jujur perkataannya kepada Allah loh. Tuhan ini loh dibujui. Ini apa saudara ya? Saya sampai gini, kok bisa ya? Nah saudara hari ini kenapa kita harus jujur di perkataan? Karena ini DNA-nya. Ini yang dilakukan oleh Allah kita. Lah kita anak-anaknya harus melakukan juga. Lu apa benar toh Pak? Ya kita baca dulu ya. Matius 5 ayat 37. Nah ini yang Yesus katakan. Jadi nanti saudara dan saya hari ini harus tahu. Oh Bapak kita Yesus jujur. Saya anaknya harus jujur. Turunannya. Mari kita baca ya. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan apa? Jika tidak, hendaklah kamu katakan apa? Ini namanya JUJUR. Apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Siapa si jahat? Iblis. Cuma dua pilihan. Jujur, anaknya Tuhan Yesus. Tidak jujur, anaknya setan. Cuma dua pilihan. Saudara hari ini hanya dua pilihan. Makanya saya ingin kalau Bapak kita jujur, kita pun harus jujur. Kita harus mulai ajar nanti keluarga kita untuk jujur. Saya punya anak 3. Ya, istri saya melahirkan 6 kali. Tapi yang pertama, kedua, ketiga meninggal. Ya, yang pertama 5 hari sakit di RKZ meninggal perempuan. Yang kedua 7 hari perempuan meninggal. Yang ketiga laki. Nah ini sekarang yang keempat laki, kelima wedok, keenam wedok. Mulai kecil, anak-anak saya mulai ada yang tidak jujur. Tapi istri saya ini ya, wah kalau sudah anak saya tidak jujur, tidak ada kompromi. Kalau sudah diomongi, pokoknya sampai pada titik, jujur apa enggak?
nek malam mau tidur saya ngomong. Lu nek ngomongi arek-arek, ojo nemen-nemen. Oh gak iso nek soal jujur. Lu mbok melok-melok. Terus dia ngomong gini, aku Pak yo, lebih baik nangis sekarang. Daripada nanti nangis, anak kita wis rusak. Jadi waktu dia ngomongi anaknya tentang jujur, dia nangis sudah. Karena ngomong ini tidak enak. Tapi dia bilang lebih baik sekarang nangis. Daripada nanti. Karena dibiarkan, sesudah rusak, tidak bisa dibenahi. Jadi begitu mulai kecil istri saya ngomongin anak-anak saya. Sekarang saudara boleh tanya saya, tanya istri saya. Anak saya ngomong A, anak saya ngomong B, anak saya ngomong C. Tidak pernah kita gini. Iki bener enggak ya? Tidak. Saya berani jamin, pasti benar anak saya. Kenapa? Kami sudah belajar mendidiknya. Sebaliknya anak saya kalau tanya saya, lupa, bah, apa gini-gini? Anak saya tidak pernah tanya. Dan dia tidak pernah berpikir, apa-apa ini bohong ya? Tidak. Kenapa? Kami sudah memulai dengan jujur. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini DNA-nya Allah kita. Mari kita lihat Adam dan Hawa gagal. Karena tidak jujur ini. Mari kita baca ya. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Tidak jujur di perkataan. Nah ini tadi Yusuf. Ya ini keluarga yang berhasil yang di perjanjian baru Allah buat. Karena tulus hati jujur. Adam dan Hawa gagal. Mari kita baca nih. Ini waktu jatuh dalam dosa ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah Adam dan istrinya Hawa terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Sekarang ayat 9. Nah ini Tuhan cuma tanya gini ya, lihat nih. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya. Kamu dek mana? Nah, ini ayat 10. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah ayat 11 perhatikan. Pertanyaannya Allah sederhana, cuma gini loh. Firmannya itu Tuhan ngomong ya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Nah terus pertanyaan berikutnya ini. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan? Ini pertanyaannya, lihat saudara. Apakah apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Coba saya tanya saudara. Kalau umpama ini ya, Allah tanya sama Adam. Kamu makan ya buah itu? Jawabannya cuma apa? Kalau makan? Iya. Kalau enggak? Enggak, sudah. Pokoknya orang kalau jujur, dia akan ngaku. Tapi kalau enggak jujur, banyak alasan. Pokok siapa aja yang banyak alasan, wis angel wis. Angel. Lihat ini ya, cuma ditanya apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu. Lu makan ha? Lihat jawabannya ayat 12. Manusia itu ada menjawab katanya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lu kan aneh tuh. Oh ditanya kamu makan ha? Hawa itu yang Tuhan kasih itu loh. Loh apa sih nak ngomong? Oh iya Tuhan ampuni saya salah Tuhan. Loh selesai toh. Saudara-saudara kan selesai. Tapi lihat ayat 13. Diuber Tuhan. Sekarang Hawa iki yo. Kira-kira gitu Tuhan. Katanya ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hawa. Apakah yang telah kau perbuat ini? Kamu makan ya? Buah ini. Enaknya ote ya. Alasannya apa? Ular itu loh. Lah ini. Kenapa ya? Sulit untuk bisa jujur di perkataan. Karena apa? Karena sudah putus hubungannya sama Tuhan. Hidupnya cuma bohong terus. Tapi kalau orang yang hidup bersama Tuhan, dia pasti ada dalam kejujuran. Sebab tadi katanya jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebihnya, setan. Saya punya anak asuh. Ya mulai tahun 2004. Jadi dari Papua sampai Sumatera Utara, siapa aja yang mau kuliah STT Yesto ya tidak ada biaya, kirim aja. Nanti saya biayai semuanya. Kecuali uang pendaftaran sama uang skripsi. Saudara di rumah saya
selain ada asrama 2 tempat, ya ada kelompok lagi yang tidur di rumah saya. 4 atau 5 orang. Satu waktu mereka makan. Saya di kamar, tiba-tiba bunyi, gelas jatuh. Biang! Istri saya keluar. Oh, gelas pecah ya. Oh, enggak tahu Bu. Loh, kok bisa enggak tahu? Enggak tahu Bu. Ini cuma 4 orang. Istri saya masuk, iku lho Pak, calon pendeta lho. Gelas ceblok, iso garo. Saya keluar, saya cuma tanya, loh ada gelas pecah? Iya Pak, tapi kami enggak tahu. Oh, banyak toyol mungkin di sini ya. Saya bilang gitu ya. Iya enggak tahu Pak. Bayang dong saudara, 4 makan di meja makan. Jatuh gelas bisa ngomong enggak tahu. Oke. Kamu jatuhkan? Enggak Pak. Kamu? Enggak Pak. Kamu? Enggak Pak. Kamu? Enggak Pak. Oh iya berarti toyol. Gampang cuma 4 orang. Saya langsung bilang apa? Sekarang kamu ke asrama, ya pakaianmu ambil masuk no koper pulang. Saya tidak bisa kumpul orang bohong. Nanti habis ini rumah saya. Kamu habisin karena kamu bohong. Saudara tahu yang 3 berdiri. Sing jatuh no dikaplok. Kok niki lho sing jeblok no. Bok ya ngomong. Loh kenapa kok tidak dari tadi? Kenapa? Waktu saya tanya, siapa yang jatuhnya? Kan selesai toh kalau ngomong. Saya Pak maaf Pak. Tidak mungkin lah saya suruh ganti. Kenapa harus bohong? Memang ini turunannya setan. Saudara-saudara hari ini, siapa yang turunannya Tuhan? Dia pasti jujur. Hari ini kita belajar jujur perkataan. Saudara ini penting. Karena saudara dan saya papa. Harus di keluarga papa seorang yang jujur. Baru keluarga itu akan jujur. Kalau seorang papa sudah tidak jujur. Saya percaya akan terjadi perselingkuhan. Akan terjadi hal-hal yang tidak baik di keluarga itu. Saudara kita mau mulai hari ini. Malam ini lewat Natal. Oh Yusuf dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan. Dia bisa menikmati hal-hal yang ajaib dengan Tuhan. Karena tulus hati. Hari ini juga lewat Natal. Bapak-bapak kita juga akan kuat. Kita juga akan ditolong, diberkati. Kita akan mengalami hal-hal yang besar, yang istimewa dengan Tuhan. Karena kita jujur. Jangan mau kompromi dengan dusta. Ya ini satu, yang terakhir sekarang. Jujur apa? Nah ini yang terakhir ya. Nah tak kasih gambar. Nah ini pasti langsung tahu. Masih tulisannya cilik. Jujur apa? Sing banter. Jujur apa? Uang. Ini 2 ini ae. Tak usah banyak-banyak. Saya didatangi jemaat. Pak, ada gereja loh, jemaatnya suka nyolong uang kolektor. Pernah dengar saudara? Uang persembahan dicolong? Ya apa Pak? Mosok anak Tuhan kayak gitu? Pak, ini ada lagi pendeta Pak. Mosok pendeta nyolong? Saya bilang gak usah pendeta, gak usah jemaat. Yudas Iskariot muridnya Yesus. Duit Yesus dicolong. Coba 3,5 tahun tidur bareng Yesus. Ngalami mujizat bareng Yesus. Mungkin Yudas Iskariot paling sering diajak omong sama Yesus ya. Karena dia bendahara. Yudas harus dibayar. Mungkin sering diajak omong. Pasti sering dinasehati. Dicolong. Memang roh ini sampai hari ini ada. Kita kalau tidak mau melekat sama Tuhan. Kita pasti hancur. Saudara, hari ini jujur keuangan. Kita mau belajar. Waktu Kisah Rasul terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, ini yang saya ceritakan ini bapak-bapak semua. Adam, pria. Tadi Yusuf, pria. Nah sekarang ini juga kasus ini di pria. Yudas Iskariot ya pria. Saudara hari ini nanti tinggal pilih. Tapi pilihan yang terbaik harus jujur. Baru kita nanti dipercaya oleh Tuhan. Yusuf dipercaya. Loh manusia lahir loh lewat 4 cara. Ajaib kan Tuhan, 4 caranya Tuhan ya. Yang pertama, tanpa pria, tanpa wanita. Gak pakai papa mama. Bisa ada manusia, yaitu Adam. Kelahiran pertama ya. Kelahiran kedua, lumayan. Ono priae, ono papae. Tapi gak ada mamae. Lahir Hawa. Dari tulang rusuknya Adam. Kelahiran ketiga, nah ini peristiwanya Yusuf.
yaitu Yesus lahir. Ada wanitanya, gak ono lanangan. Karena pekerjaan Roh Kudus. Ini ajaib. Baru kelahiran yang keempat. Nah ini saudara dan saya ini. Ini normal. Ono lanange, ono wedoe. Lu 4 cara Tuhan. Nah zaman ini nek lahir gak ono papai, gak ono mamae. Yaitu namanya Toyul. Ya. Saudara-saudara, ini ajaib. Hari ini nanti saudara dan saya dipercaya itu ada hal yang ajaib. Mulailah jujur perkataan, jujur keuangan. Ayo mulai dipegang yuk. Coba, jujur perkataan. Nanti ingat pasti. Jujur apa? Jujur keuangan. Digoyang gini. Saya nek ngene sarange. Ya, sing ngene ae ya. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Ya, ini waktu pencurahan Roh Kudus pertama loh. Ini sebentar pencurahan Roh Kudus kedua. Saya enggak bayang no. Yang pertama toh ya, Petrus jalan. Bayang-bayangnya kena orang sakit, sembuh. Itu pencurahan pertama. Udah siap. Sapu tangan, sakit ya? Pss, sembuh. Enggak tahu nanti yang kedua. Waktu Roh Kudus pencurahan kedua. Mungkin orang sakit cuma manggil ya. Pak Lukas, oh waras wis. Ya, loh iya bisa terjadi. Wah ini pasti lebih dahsyat. Nah ini lihat pencurahan pertama. Yang tidak jujur soal keuangan. Mati. Bukan mati fisiknya nanti. Mati rohaninya. Orang yang tidak jujur rohaninya pasti mati. Karena tidak bisa hubungan sama Tuhan. Mari kita baca ya. Kisah 5 ayat 1 sampai 10. Ini ayat terakhir. Biar saudara lengkap. Nanti tidak boleh ya bohong perkataan. Bohong keuangan. Ayo kita baca ya. Nah ini Kisah 5 ayat 1 sampai 10. Jadi ini bapak namanya Ananias. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safi'i. Oh Safira, iya. Jadi menjual sebidang tanah. Ini punyanya sendiri ya tanahnya. Terus katanya firman Tuhan, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, sebagian lain lagi dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi nek payu 1 juta ngomong mah sing 600 simpenan. Sing 400 tak gawa. Engko ngomong yo, iki hasilnya kabeh lho 400. Loh, padahal dia punya sendiri loh. Lah apa kok bujuk toh? Saudara-saudara terus katanya ayat 3. Tetapi Petrus berkata, loh Roh Kudus langsung tahu ngomong Petrus. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya ini, orang sing bujuk dikuasai iblis. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Lanjut. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini, dusta ini? Engkau bukan apa katanya? Mendustai manusia tetapi mendustai. Waktu Petrus ngomong gini, coba Ananias ngomong, oh Pak Petrus saya bohong. Ampuni saya berdosa. Selesai. Pasti dia hidup. Dikasih kesempatan. Menengahi. Terus katanya Alkitab, lanjutan. Ketika mendengar perkataan itu, mati wis. Putus langsung nyawa. Sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lihat saudara. Ini pencurahan pertama Roh Kudus. Bohong karena uang mati. Lanjut. Ya, lalu datanglah beberapa orang muda terus dikubur. Nah, berapa jam kemudian? Mari kita baca selanjutnya. 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tapi dia tidak tahu kalau suaminya mati. Terus katanya gini, Petrus tanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Ini pada pucuk. Terus kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Coba waktu ngomong ini, Safira ngomong, oh iya Pak Petrus, saya bohong. Selamat. Selamat. Kan dikasih kesempatan. Saudara lanjut. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga. Loh, sama mati. Ini bukan cuma mati fisik. Siapa hari ini yang tidak jujur? Mati rohani. Kalau saudara sudah mati rohaninya.
apa yang bisa kita lakukan? Tidak mungkin Allah mempercayai kita. Tidak mungkin. Saya bawa rombongan ke Israel. Ya, di Dubai, dia satu kamar dengan seorang ibu. Tiba-tiba ibu ini ngomong yang tidur bareng seorang ibu ini. Podo ibu ya. Pak, uang saya dicuri loh. Sama ibu yang tidur sama saya. Loh, betul lah Cik. Iya. Buktinya apa? Waduh, saya lo ngitung kurang. Tidak bisa loh Cik. Coba tak Cik, saya tidak enak nanti. Pasti ribut. Nek tak Cik tahu, ya wis diam aja. Sampai Israel, loh ganti sama orang lain. Loh Pak, uang saya dicuri loh sama ini. Loh kok tahu? Iya tadi saya ke toilet, dompet saya di sana saya hitung loh, kurang. Loh kok udah langsung ditanya? Udah enak. Loh terus tahu Rosa, tapi tidak ada bukti ini, tidak bisa loh. Iya ya. Loh perjalanan lagi berapa hari? Loh Pak, tadi saya nitip ke toilet, uang saya lo hilang, dicuri ibu ini. Waduh mateng kon ibu iki rek. Tidak enak. Waduh. Nah waktu mau pulang, kan kita bawa hand carry ya. Nah ini, gledek. Saya ngomong, Cik, kita wis di Israel ya lihat gini. Saya mau ngomongi hidupnya jujur gitu ya. Saya mau ke toilet. Nah saya mau ke toilet. Koper saya mau saya bawa. Terus katanya ibu ini, sudah Pak tinggal sini saya jaga. Enggak wes, aku nak perlu neo di toilet koper iki tak gowo. Kenapa saya bawa? Gak percaya sama dia. Gak percaya. Wedi hilang pisan koperku iki jero nih. Saudara orang yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Allah pun hari ini tidak bisa mempercayai kita. Tidak bisa. Makanya saudara hari ini kalau saudara terpuruk, kok rasanya ya berkatnya susah. Bisnis kok gagal terus. Coba dikoreksi. Mungkin kita yang satu ini. Karena saudara dan saya tidak jujur, tidak bisa. Mari kita mulai jujur. Saya lagi bangun gereja 10 lantai ya. Ini gereja mujizat ya. Saya lihat dari perempatan tadi ngomong istri saya. Delok mah gereja mujizat. Hidup di tengah kota seperti ini ada gereja gede ya. Ini ajaib saudara. Ya saya lagi bangun 10 lantai. Ya di luar diisi saya makan uang pembangunan ya. Ya saudara, saya tidak pernah makan uang. Saya ini makan nasi ya. Cuma saya diceritai, pendeta ya. Tidak ada yang percaya lah. Selama saudara dan saya jujur, tidak ada orang percaya. Jadi saudara hari ini mari kita mulai. Kalau saudara terima firman gini, saudara mulai ambil sikap. Saya harus Tuhan. Saya harus praktek. Saya mau lakukan. Antusias gitu ya. Saudara di Kota Porong kecil, Jawa Timur, terkenal lumpur lapindo. Tapi ada makanan juga terkenal. Nah di sini sate ya. Tadi siang saya makan sate sampai isin, sodo ake soalnya ya. Wah ini ada makanan terkenal di Porong. Ayo, apa namanya yang tahu? Ote-ote ya kok ero ya. Kalau tahu pasangannya petis. Ote-ote pasangannya apa? Apa? Ayo, siapa tahu ote-ote pasangannya apa? Lombok, betul Pak. Lombok. Ada satu keluarga naik 3 suami istri mau ke Banyuwangi. Beli ote-ote banyak ya. Saudara sepanjang jalan itu lewat utara ke Banyuwangi. Ada namanya Pasir Putih pantai, ada namanya Baluran, itu hutan, itu banyak monyet. 2 tempat ini. Tapi waktu berhenti di Baluran, nah itu monyetnya lebih banyak. Kata anaknya, Papa mandek Pak. Langsung berhenti ya, dibuka kaca monyetnya diuntali ote-ote. Dimakan monyetnya. Tapi ada satu monyet sodok gede. Tiap dikasih dipegang. Tiap dikasih dipegang. Saudara malah apa yang dilakukan monyet ini? Pintunya sopirnya loh, digedori. Doan apa sih monyet maju ya? Diuper mana? Gedor mana? Maju mana? Digedor mana? Kata anaknya, buka Pak. Apa sih monyet ini? Begitu dibuka, kata monyetnya apa? Endi Lombok bro, jadi ya. Oh tiwasnya nguper. Loh saudara kita ini dengar firman. Ya mesti kayak gini nguper. Tuhan saya mau. Saya seperti itu. Saya tiap dengar firman, saya baca firman. Saya harus lakukan itu. Saya harus lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ini, Allah akan bekerja menolong kita. Saya ingin biarlah lewat Natal ini, kita pria-pria yang kuat karena kita terkenal jujur. Nanti di kota Blora, wong iki jujur iki pasti jemaatnya Betani iki. Nah itu yang saya harapkan.
Kata-kata ini loh yang harus keluar. Saudara, hari ini biarlah lewat Natal ini saya ingin kita belajar dari Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf bisa dipercaya oleh Allah. Dari begitu banyak keturunan daripada Daud, Yusuf yang terpilih karena jujur tulus hati. Hari ini kita juga, kita istimewa, dipilih oleh Tuhan, dipercaya hal yang besar oleh Tuhan. Karena kita jujur, jujur perkataan, jujur keuangan. Saya yakin Allah akan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Coba saudara renungkan sejenak. Bagaimana keluarga saudara? Coba pandang istri saudara. Pandang anak-anak saudara. Kalau saudara punya mantu, pandang mantu saudara. Yang punya cucu, pandang cucu saudara. Apa yang sudah kita berikan teladan untuk mereka? Ataukah kita terlibat di dalam pembohongan bersama mereka? Mulai malam ini, mari kita mulai belajar untuk kita bisa jujur. Saya percaya ini kekuatan yang dari Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa jujur, Allah akan memakai saudara dan saya. Hamba-hamba Tuhan, apakah saudara sudah jujur? Jujur dalam perkataan, jujur dalam keuangan. Selama saudara tidak jujur, Allah tidak bisa mempercayai kita hal-hal yang besar. Mari kita mulai malam ini. Saya rindu lewat Natal ini. Kita menjadi anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan. Dan pasti jujur di hadapan manusia. Silakan saudara beberapa saat berdoa kepada Tuhan. Berjanjilah untuk bisa melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya malam ini firman-Mu datang akan menolong setiap kami. Kami punya Roh Kudus Allah yang menolong setiap kami, yang sanggup untuk menolong kami. Ajari kami untuk jujur seperti Yusuf. Jujur perkataan, jujur keuangan. Karena kami akan dipercaya perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Dan malam ini hamba-Mu berdoa buat semua jemaat kopi ini. Sekarang dalam nama Yesus, kami orang yang jujur. Dan kami akan mengalami sendiri keajaiban Tuhan malam ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Malam kudus
Bapak-bapak yang lilinnya sudah nyala, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kristus anak Daud. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia memberikan kepada Yesus kepada kita. Bermula dari seorang bayi yang mungil yang lahir bukan di tempat yang mewah, bak istana, namun di tempat yang sederhana. Itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Diawali dengan para gembala di padang yang datang menyambut Sang Juru Selamat. Dan beberapa waktu kemudian datang juga kelompok orang pintar dan kaya. Mereka adalah orang-orang Majus yang memberikan segala yang mereka punya. Bukan hanya emas, kemenyan dan mur saja, tapi pengorbanan mereka keluar dari kota di mana mereka tinggal, menempuh jalan yang tidak sebentar dan penuh risiko hanya untuk bertemu dengan Sang Raja sejati. Maria memberikan dirinya kepada Tuhan dengan segala beban moral yang harus ia tanggung. Yusuf pun berbesar hati menerima Maria dengan tetap menjaga istrinya, sekalipun ia pernah berencana menceraikannya. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang sedang menggenapi rencana Tuhan buat semua umat manusia. Namun mereka mau melakukannya. Jawabannya adalah karena kasih. Didasari dengan kasih Allah, maka orang-orang yang melakukan rencana Allah pun hidup di dalam kasih itu. Kita mungkin tidak perlu sepenuhnya memahami dengan akal kita apa itu kasih Tuhan. Tetapi yang utama, kasih adalah sesuatu yang perlu kita alami dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri betapa Dia mengasihi dan menghargai kita. Tidak peduli betapa tidak sempurnanya kita. Bangkitlah hai pria hebat dan kuat. Tunjukkan pada dunia bahwa hidupmu berguna bagi sesama. Tunjukkan pada mereka bahwa engkau penuh kasih Tuhan. Menjadi teranglah engkau dimanapun engkau berada. Sebab kasih-Nya membuat kita mampu menghadapi segala tantangan. Kasih-Nya membuat kita tetap bertahan dalam kebenaran. Kasih-Nya membuat kita kuat. Mari kita akan berdoa, Bapak-bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat memperingati hari kelahiran-Mu malam hari ini Tuhan. Seperti nyala lilin ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menjadikan kami terang-terang di mana Engkau menempatkan kami dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kasih-Mu yang sudah melimpah dan tercurah dalam kehidupan kami, Tuhan, pakailah kami supaya kami dapat menjadi saluran untuk menjadi berkat-Mu, menyampaikan kasih-Mu kemanapun Engkau utus kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama meniup lilin sebelum kita masuk dalam doa untuk kita memberi persembahan. 1, 2, 3. Silakan duduk. Para bapak yang sudah berkati Tuhan, mari saatnya kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau malam hari ini. Kami merayakan Natal-Mu dan sebentar kami mau memberi persembahan. Biarlah persembahan ini keluar dari dalam hati kami sebaik yang akan kami berikan buat Engkau malam hari ini. Dan kami yakin percaya Engkau Tuhan Yesus yang akan membalasnya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
rajin. Kalau bagi saya penting sekali untuk kopi. Ya, karena untuk menyegarkan kerohanian kami dan untuk memperkuat iman kami. Kalau menurut saya penting banget kita bisa membangun komunitas. Manfaatnya ya kita bisa menguji Tuhan sama laki-laki bersama-sama. Menurut saya untuk ibadah kopi itu sangat penting. Untuk bengkel, saya kan kerjanya di bengkel, jadi banyak customer, banyak relasi ya. Karena anak saya itu ada yang mundur dan dia dapat Tuhan, semoga Tuhan menarik kembali. Semoga Tuhan memberkati keluarga saya dan usaha saya bisa menjadi lancar serta Tuhan memberkati dengan kesehatan. Ini bapak-bapak lebih giat lagi untuk mengikuti kopi dan mungkin program-program kopi yang lebih tingkatkan lagi. Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ayo ikut ibadah kopi. Karena ibadah kopi itu manfaat besar sekali. Ya di samping kegiatan lainnya, kami itu ada olahraga. Ya kerohanian kami juga bisa menambah iman kami juga besar. Jadi ibadah kopi itu tidak masalah umur. Mbak ya bisa ikut, mas-mas ya bisa ikut. Saya mengajak teman-teman untuk ikut ibadah kopi. Ibadah kopi banyak manfaatnya. Saya sudah merasakan. Mari teman-teman semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak para pria untuk ikut ibadah kopi. Saya sudah merasakan manfaatnya. Saya jadi punya banyak kenalan untuk bisnis dan rohani saya juga makin bertumbuh. Kopi, yes! Shalom. Kopi adalah komunitas para pria yang ada di Gereja Betani Blora. Dan ini tidak hanya buat pria-pria yang sudah berkeluarga, tapi juga untuk pria-pria yang sudah dewasa dan masih single bisa ikut bergabung dalam ibadah kopi yang diselenggarakan tiap sebulan sekali di Gereja Betani Blora. Dan kegiatan kopi ini tidak hanya melulu ibadah aja, tapi juga ada ibadah-ibadah yang di luar kerohanian juga, ada olahraga, ada permainan, ada game, juga ada ibadah padang. Supaya kaum pria-pria ini benar-benar menjadi imam-imam yang baik, yang berkualitas dalam keluarganya dan menjadi terang buat sesamanya. Pria bisa ikut bergabung dalam ibadah kopi. Saya tunggu kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak yang hadir di sini. Ya, saudara, jika saudara tertarik dengan fellowship dari para pria, saudara nanti bisa menghubungi Pak Ade yang ada di depan ini, Pak Ade ya. Karena kita acara fellowship kita ini sebulan sekali dan kita tidak menentukan tanggalnya dengan pasti ya, saudara. Jadi karena memang kami menghubungi informasinya melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Ya, dan saya bersyukur bahwa kopi ini sudah berapa tahun ya? 4 tahun mungkin ya. Kita ada dimulai dari jumlah yang kecil dan kita setia, kita berdoa, kita mengajak banyak pria-pria yang dimulai dari gereja ini untuk kita bisa bertumbuh bersama. Kita punya komunitas yang sama, kita punya perbincangan yang sama saudara ya. Para pria sebagai bapak, sebagai pria saudara ya. Dan saya ucapkan selamat datang, terima kasih untuk para pendeta hamba-hamba Tuhan, ada Pak Julius, Pak Angger, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang bisa hadir malam hari ini juga. Saya berharap juga dari Bamak dan Pesat ini mungkin punya persekutuan pria Pak. Ya, kalau ada PWKI ya, persekutuan wanita, kita punya persekutuan pria Pak. Ya, puji Tuhan saudara. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih Pak Samuel Sianto dan Ibu sudah jadi berkat di tempat ini malam hari ini dan kita sungguh diberkati Tuhan. Ya mari kita akan akhiri ibadah Natal kita malam hari ini Bapak-bapak dan kita
Mari saya undang kita bangkit berdiri. Dan kita akan tutup dalam doa, tapi saya minta nanti setelah saya selesai berdoa, ya nanti kita nggak langsung amin, tapi nanti kita naikkan sebuah pujian dan kita akan mengamini setelah pujian ini penutup selesai sama-sama. Mari sama-sama angkat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu menguatkan kami, membuat kami kuat, membuat kami ini para pria-pria sebagai imam-imam-Mu Tuhan. Kami berdiri bagi keluarga kami bahkan berdiri bagi kota kami dan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami bukan menjadi pria-pria yang kalah, yang penuh dengan dosa, tapi kami menjadi pria-pria yang kuat karena kami menang atas kedagingan kami, karena kasih karunia-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kau juga memberkati Pak Samuel Sianto dan Ibu yang sudah melayani, menjadi berkat di tempat ini. Dan kalau hamba-Mu besok akan kembali ke rumah, Tuhan memberkati dengan sukacita, dengan keselamatan yang daripada-Mu. Kau memberkati pelayanan, keluarga, anak cucu menantunya Tuhan. Semuanya dipakai Tuhan menjadi keluarga yang luar biasa. Dan kami akan meninggalkan tempat ini, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Engkau yang memegang pekerjaan kami. Tuhan yang pegang keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami. Karena itu kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan segala yang baik, bahkan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan timbul dalam hati kami. Tapi kami percaya Engkau telah menyediakan dengan berlimpah-limpah. Kita pujikan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Tuhan berkati. Tuhan mendengar doa dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Akan lagi
Tuhan dan saya kita amin. Silakan duduk para bapak yang sudah